Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Sobat Hijau Nusantara. Hari ini saya berada di Lampung Timur tentunya. Saya mau mereview di lahan milik Pak Indra. Dan sedang apa kita tanyakan langsung. Gimana kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Apa aktivitas hari ini nih? Lagi nerapin dari ilmu dari Pak Huda beberapa bulan lalu waktu kita main ke sana kan. Oke. Untuk jarak ekstrim kita harus melakukan pruningan rutin. Oke. Karena jarak tanamnya terlalu dekat ini ya. Iya. Berapa ini jarak tanamnya? 5x7 Pak. Ini udah mulai mau nyambung. 5x7 Sobat Hijau. Jadi harus ada pemangkasan secara teratur ya. Iya. Agar sirkulasi dan fotosintesis mataharinya lebih maksimal untuk masa pembungaan generatif. Buahnya glowing Sobat Hijau. Nih. Tetap ada buahnya, ada bunganya. Ini Pak. Nah. Ini tepatnya di desa mana Pak Indra? Desa Gunung Raya Pak. Desa Desa Gunung Gunung Raya, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Masih satu kabupaten sama Masih. kita. Tidak jauh dari tempat Pak Huda. Oke, pokoknya ini aja lah, langsung dipangkas dulu lah. Siap. Kasih tahu sama Sobat Hijau Nusantara. Nih, kayak gini kita buang, Pak. Ini juga warnanya. Ya, dua-duanya buang aja semua. Jadi beliau ini sudah menerapkan treatment yang saya ada di video-video YouTube, juga sudah main ke tempat saya, ke Gunung Mas Itu tepatnya. ramuan dari sampean, obat lalat buah udah saya terapkan. Oh iya, ayo kita Ya. lihat ya. Nih. Terbukti dan teruji. Nah, ini Sobat Hijau. Semua penyakit sudah nempel. Ini pemancingan lalat buah. Kita beli di ini ya. Shopee. Di Shopee, di toko online. Lem lalat buah. Bisa kita terapkan ke botol aqua atau botol bekas marjan. Bisa dioleskan di sini. Di toko Shopee ada ya. Kasih warna. Kasih pewarna biar tertarik hama-hamanya. Yang terutama kan lalat buah dan penghisap buah juga itu nempel di sini semua. Bagus ini Pak Indra. Pokoknya kita terapkan. Oke. Ini kan lagi bunga nih Pak Uda nih. Ini biar nggak terlalu banyak rontok, kita kasih apa nih? Kebetulan Bapak kesini. Kalau yang penyebab kerontokan kan biasanya kan ini ada jamur pantogen. Yang penting kita rutin untuk penyemprotannya. Penyemprotan dalam ini kita memakai fungisida. Fungisida. Terus untuk secara rutin lah 1 bulan minimal 3 kali penyemprotan. Ya. Nah, kita rolling tuh. Minggu pertama kita pakai insek, minggu kedua kita pakai fungisida, minggu ketiga pakai insek lagi dengan merek yang berbeda. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu sampai buah sebiji kelereng kah atau kedondong atau itu sampai panen? Sampai panen kita terapin terus. Siap. Kalau awal pembungaan seperti ini itu udah diwajibkan untuk penyemprotan. Dengan persyaratan jangan terlalu banyak dosisnya. Dibikin serendah mungkin untuk penyemprotannya Pak Indra. Gitu. Oke, ya biar maksimal nih dulu Pak. Iya. Sudah terlanjur berkebun kan? Ini udah ada buahnya juga. Ini ini loh Pak. Enggak putus Pak buah. Ada yang perintil, ada bunga. Ini juga bunga loh. Istimewanya sikir seperti itu. Iya. Pokoknya semangat sajalah untuk berkebunnya lah. Makanya saya heran kalau ada yang nggak mau nanam siger. Iya. Jangan segan nanam. Iya, jarak ekstrim aja ya. Masih berbuah. Iya. Apalagi jarak maksimal. Yang penting perawatannya itu. Ini ahli perawatannya. Kita sama-sama belajar. Iya. Benar. Makasih ini udah berkunjung sini, Pak. Iya, sama-sama. Udah nyempetin waktu. Ini Pak, sekalian mumpung lagi di sini ya Pak ya. Sebenarnya ini kan masih fase generatif nih. Kira-kira pupuk yang tepat, yang pas dan sesuai
dosis yang untuk penyesuaian bunga dan masa generatif ini apa nih? Kita banyakin pupuk yang kandungannya unsur kalium dan fosfatnya, itu yang ditinggalkan. Nitrogennya dibuat serendah mungkin, sebisa mungkin. Nanti kalau sudah berbuah setelah habis, kita kasih nitrogennya gitu. Jadi lebih tepatnya kita pakai kalium dan fosfatnya, kalium, kalsium dan fosfat. Kalau bisa disebutin merek dagangnya mungkin, karena kami kan kebanyakan mungkin dari teman-teman lain kan ada yang nggak tahu apa yang pakai itu kan. Nah, misalnya MKP kah atau Ya untuk KCL misalnya kan? untuk bahasa apa ya yang kita sering terapin paling ya MKP Oke, gitu, terus ya. SP gitu ya kan, Ya. kandungan fosfatnya itu Ya. terus gitu. Ya kan mungkin ada yang masih bingung yang ngandung kalium apa gitu loh Pak. Iya. Terus untuk pemupukan itu Pak Indra, itu kita bisa melakukan di awal generatif, awal masuk hujan gitu, awal masuk Oke. hujan. Kalau nggak ada hujan ya kita kocorkan gitu, jadi nggak ada penguapan ya gitu, nggak ada penguapan. Ini udah bagus loh ini. Kalau yang Daunnya untuk udah ini Pak, glowing. untuk kapur dolomit itu sebelum pemupukan berarti. Nah, Rentan. bicara untuk masalah pemupukan dolomit, itu sebelum kita pemupukan itu Rentan setengah bulan, 1 bulan. setengah bulan, Oke. minimal setengah Pas bulan. masuk hujan ya. Jadi dolomit kapur itu penting juga di tanaman alpukat ini. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan itu kita kasih dolomit dulu. Nah, setelah kita kasih dolomit, tabur dolomit, minimal ya kalau yang ini udah umur berapa? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Kalau 4 tahun kita biasanya pakai 3 kilo. Per batang? Oke. Kita taburkan. Keliling Pak ya. Kita kalau taburkan Sampai keliling. kena batang boleh? Enggak masalah. Oke. Kalau lebih tepatnya lagi Pak Indra, jadi begini, kita gemburkan nih, nanti pengaplikasian awal generatif Ya. yang saya terapkan itu kita gemburkan sekeliling ini pohonnya. Setelah itu kita taburkan dengan dolomit. Setelah 1 minggu atau 2 minggu kita Baru pupuk. tabur pupuk. Siap. Terus kalau dolomit kan banyak nih, ada unsur-unsur kandungan-kandungan yang rendah, yang tinggi. Kalau saya Pak cari yang tinggi. Apa itu? Yang kandungan kalsium karbonatnya itu 80 sampai 85%. Itu bagus untuk masa generatif. Oke. Oke, lanjut kita Pak. Lanjut mengdi. Nah ini buang ya. Oh iya, saya juga mau bahas ini. Oh ya, Sobat Hijau, saya juga mau membahas masalah ini ya, untuk tanaman yang di tanah, yang di tengah-tengah pohon alpukat nih. Sebenarnya kurang rekomendasi ya Pak Indra ini untuk masalah kacang ini. Siap. Kurang rekomendasi bagi saya nih, karena kacang ini kan nutrisinya di bawah nih, di tanah. Bukan di atas kayak. Jadi lebih tepatnya kalau mau mau tumpang sari, cabe misalnya, terong, pokoknya sayur-sayuran lain lah. Kalau kacang tanah kita kurang rekomendasi. Siap. Jadi penyerapan nutrisi dari batang pohon ini bisa terserap sepenuhnya sama kacang ini. Benar. Apalagi nih, kayaknya orang rumah nanamnya terlalu rapat. Iya. Tapi enggak masalah lah, nanti lah. Ini kan sudah terlanjur, nanti panen. Setelah panen kan bisa lah dikasih cabai. Cabai kan lumayan itu. Lumayan. Nah ini kan oh ya Sobat Hijau, ini juga kurang rekomendasi ya dari saya pribadi. Coba. Tuh. Enggak, kenapa ini? Ini treatment dari siapa sampean ini? Saya ngeliat di YouTube Pak. Aduh. Katanya dikerak terus bunga. Tapi nggak tahu efeknya ke depan kayak apa. Kalau nyesal sih Pak. Sebenarnya ya kalau udah ada penanganan ini juga bisa kambiumnya bisa kembali lagi. Kalau udah nyatu ya. Tapi kalau tanpa
perlakuan dengan fungisida, insek, Bisa rusak. bisa rusak, bisa terkena penggerek gitu. Iya, iya. Penggerek dan bisa mengakibatkan kanker batang juga. Mati ya. Heeh. Gak jadi buah. Di video short saya itu ada loh pembahasan masalah ini. Masalah Yang ini, Mas. mengerat batang terus dibacokin sama golok gitu. Ya ada yang Oh, dicacah gitu ya Pak ya. Iya, Itu nggak boleh juga, nggak rekom. itu stressing itu. Sayang gitu. Biarkanlah tumbuh secara normal Alami. saja. Gitu. Yang penting kita rawat, ya kan? Kita rawat, pupuk, penyemprotan itu yang utama gitu. Terus bila rongga-rongga pohon ini terlalu rimbun, kita kurangin batang-batang ranting-rantingnya ini yang di tengah, tunas-tunas airnya juga. Bener. Oke Sobat Hijau, kita nggak bisa lama-lama, saya juga harus pindah tempat lagi ke tempat petani saya juga. Nanti kita ketemulah di lahan yang satunya lagi. Kita sudah berbincang-bincang sama Pak Indra tentunya yang di Gunung Raya. Kita doakan biar sukses dan Amin. Amin. berbuah maksimal. Amin. Gitu. Pokoknya tetap semangat Pak Indra. Siap, siap. Mohon juga pantauan terus ya Pak. Iya. Salam lestari, salam penghijauan, alpukat sigar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Siap.